Tuan Tanah adalah dewa. Bab 491. Kami patuh pada Lord Barrow. Dia mengirim kami untuk mengikutimu. Pria asing itu tidak berani bercanda dengan hidupnya sendiri. Tidak peduli apakah Qin Ming menepati janjinya atau tidak, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia mungkin akan mati di tempat pada detik berikutnya. Barrow, belum pernah mendengarnya. Qin Ming tersenyum dingin, kamu berencana menggunakan nama Barrow untuk ditukar dengan nyawamu. Apa kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Kami berafiliasi dengan Phantom Wolf Organization, yang mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen dan pembunuhan. Misi kami adalah memantau setiap gerakanmu. Kali ini, kami telah mengirim total 16 orang, yang akan bergantian mengikutimu. Pria asing itu menambahkan dengan tergesa-gesa. Qin Ming pernah mendengar tentang organisasi serigala hantu dan tahu bahwa organisasi ini berfungsi untuk mengumpulkan intelijen bagi manusia serigala, artinya manusia serigala lah yang ingin menyakitinya. Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika Qin Ming dan Gu Qingyi datang ke Paris, mereka membunuh beberapa prajurit serigala dan tidak berdamai dengan manusia serigala. Sebelum datang ke Paris kali ini, Qin Ming sudah memikirkan kemungkinan menarik balas dendam manusia serigala, tetapi untuk menemui Bai Linglong, dia harus datang. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa aku menunggu di sini selama 1 jam. Jika kau ingin membunuhku, segera kirim seseorang ke sini. Jika tidak, pergilah. Setelah mengetahui asal-usul pihak lain, Qin Ming menyingkirkan pistolnya dan membiarkan pria asing itu pergi. Pria asing itu melarikan diri seolah-olah dia telah diampuni, takut Qin Ming akan berubah pikiran dan menembaknya sampai mati. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak tetapi sulit untuk berjaga-jaga terhadap panah dari kegelapan. Dendam antara Qin Ming dan manusia serigala harus diselesaikan cepat atau lambat. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Daripada terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam manusia serigala, lebih baik mengambil inisiatif untuk bertarung. Setelah orang asing itu melarikan diri dari hutan, ia mendapati kedua rekannya memang telah tertembak mati, dan ia buru-buru menelepon pemimpinnya untuk melaporkan situasi tersebut. Sekitar 40 menit kemudian, 4 kendaraan off-road melaju satu demi satu dan berhenti di luar hutan. 5 orang pria asing berwajah dingin dan bermata tajam keluar dari 3 mobil, totalnya 15 orang. Mereka semua tinggi dan kuat, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah karakter berdarah dingin dan kejam. Setelah turun dari mobil, orang-orang ini berdiri dalam 2 baris rapi seperti prajurit yang terlatih, berdiri di kedua sisi mobil ketiga. Sang sopir dengan hormat membuka pintu mobil, lalu bersujud layaknya seorang pelayan yang menemui tuannya, sambil berkata, Tuan Andre, kami sudah sampai. Saya melihat seorang pria kulit putih yang gagah perkasa seperti seorang jenderal berjalan turun. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan mata setajam sinar dingin, membuat orang tidak berani menatapnya. Punggungnya tegak, seperti lembing. Cari dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jangan bertindak gegabah setelah menemukan target. Segera beritahu aku. Pria kulit putih itu tidak banyak bicara, tetapi nadanya menunjukkan keagungan yang tak terbantahkan. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, tubuh ke-15 orang itu tiba-tiba membengkak, menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Pakaian mereka langsung terkoyak oleh otot-otot yang membengkak. Rambut hitam tebal juga tumbuh di sekujur tubuh mereka, hitam dan tebal seperti jarum baja. Pada saat yang sama, kepala mereka juga mengalami perubahan drastis. Mulut dan hidung mereka menonjol ke depan, berubah menjadi kepala serigala. Gigi mereka juga menjadi tajam dan panjang, seperti taring yang ganas. Anggota badannya juga mengalami perubahan yang nyata. Lengannya hampir jatuh ke lutut, dan kukunya menjadi seperti cakar binatang yang tajam. Setelah berubah menjadi manusia serigala, sekelompok orang. Ia mendarat di tanah secepat seekor binatang buas, kemudian seperti serigala yang mengejar mangsanya, ia melompat ke dalam hutan dan menghilang dalam sekejap mata. Pria parubaya bernama Andre itu tidak berubah, melainkan berjalan dengan tenang ke dalam hutan dengan langkah mantap, meninggalkan pengemudi sendirian untuk mengawasi mobilnya. Lebih dari selusin sosok terbang menembus hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar 10 menit kemudian, 2 lolongan keras dan panjang terdengar di hutan. Mendengar lolongan itu, semua manusia serigala berlari ke arah asal suara itu. Andre yang tadinya berjalan pelan di hutan, tiba-tiba mempercepat langkahnya. Bahkan tanpa berubah wujud, kecepatannya sama cepatnya dengan serigala liar yang sedang berlari. Ketika Andre tiba di sebuah bukit kecil di hutan, dia melihat seorang pria berdiri di atas bukit dari jauh. Dia adalah Qin Ming, yang mereka cari. Selain itu, 7 atau 8 manusia serigala kekar dengan tinggi lebih dari 2 meter juga datang dan mengelilinginya. Qin Ming meregangkan tubuhnya dan berkata dengan malas, kalian terlalu lambat. Apakah kalian datang ke sini dengan menunggangi kura-kura? Aku sangat bosan menunggu sampai-sampai aku hampir tertidur. Apakah kamu Hades dari dunia tentara bayaran? Andre menatap Qin Ming dari atas ke bawah dengan tatapan tajam, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Benar sekali. Terima kasih atas kebaikanmu memberiku gelar ini. Qin Ming juga melihat ke arah orang itu dan jelas merasakan bahwa orang ini memiliki energi yang kuat dan sangat kuat. Prajurit serigala manakah kamu? Prajurit serigala yang tak tertandingi.
Saat mengucapkan 4 kata ini, Andre menunjukkan aura dominasi yang tak tertandingi oleh siapapun. Serigala perang yang tak tertandingi. Qin Ming menggumamkan kata-kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkinkah kamu adalah serigala perang yang tak tertandingi, yang dikenal sebagai prajurit nomor 1 di antara manusia serigala? Benar sekali, kata Andre dengan raut wajah bangga dan angkuh. Karena kau sudah mendengar namaku, kau pasti tahu betapa hebatnya aku. Menyerahlah saja dan aku berjanji akan memberimu kematian cepat, kalau tidak, kau akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dalam keyakinanku, tidak ada yang namanya menyerah tanpa perlawanan. Belum lagi kau adalah pejuang serigala yang paling berani, bahkan jika Raja Serigala datang, kau tidak akan bisa membuatku takut. Bukan tanpa alasan aku disebut Hades. Qin Ming tahu bahwa perseteruan antara dirinya dan manusia serigala tidak akan berakhir dengan damai, dan pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Dia mempersiapkan diri dan berkata, ayo, apakah kamu ingin bertarung sendirian, atau apakah kamu ingin bertarung bersama? Aku akan mengambil semuanya. 4 prajurit dari klan serigalaku tewas di tanganmu. Aku akan membalas dendam atas hutang darah ini dengan tanganku sendiri. Andre mengucapkan kata demi kata, dengan niat membunuh yang tak berujung terungkap di antara kalimat-kalimatnya. Tunggu, ada hal lain yang ingin kukatakan. Qin Ming memberi isyarat untuk berhenti. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan satu hal, aku hanya membunuh 2 prajurit serigala, 2 lainnya tewas di tangan Ksatria Templar, jangan salahkan aku tidak ingin disalahkan atas para penipu di Vatikan. Terakhir kali dia datang ke Paris, Qin Ming membunuh seorang prajurit serigala, yang mengakibatkan balas dendam dari 3 prajurit serigala lainnya. Selama pertempuran, Isabella membunuh seorang jenderal dan Qin Ming melukai seorang jenderal lainnya. Pada saat ini, Ksatria Templar muncul dan menghentikan pertempuran antara kedua belah pihak. Qin Ming bisa saja disalahkan atas Isabella. Bagaimanapun, mereka berdua sudah dekat dan tak terpisahkan sejak lama. 2 prajurit serigala lainnya akhirnya tewas di tangan para Templar, dan dia tidak mau disalahkan atas para Templar. Baik 1 maupun 4, jika kalian berani membunuh rekan senegaraku, aku akan mencabik-cabik kalian, kata Andre dengan marah. Tidak peduli bagaimana kau membalas dendam, aku harus menjelaskan dendam itu. Qin Ming berkata dengan serius, juga. Tidak ada gunanya kita bertengkar satu sama lain, mengapa kita tidak mengakhirinya hari ini juga? Petik 2. Kalau kamu meninggal, dendam itu otomatis akan terbayar, kata Andre dingin. Jangan terlalu percaya diri. Bahkan jika kamu adalah prajurit serigala yang paling berani, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Bagaimana jika kamu yang jatuh? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Bagus sekali kalau kau bisa membunuhku. Jangan repot-repot berdebat. Serahkan hidupku. Andre kehilangan kesabarannya, berteriak keras, dan bergegas keluar secepat bola meriam, dan bergegas menaiki bukit dalam sekejap mata. Jangan cemas. Aku belum selesai bicara. Belum terlambat untuk memukulku setelah aku selesai bicara. Qin Ming menghindar, mundur lebih dari 10 meter, lalu berdiri diam lagi. Jika aku mati di tanganmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menggunakan nyawamu untuk menghapus dendam antara aku dan manusia serigala. Bagaimana? Kau membunuh rekan-rekanku. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Kecuali kau mati, ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Andre mengejarnya tanpa ragu dan meninju dengan pukulan seberat gunung, cepat dan ganas, dengan kekuatan guntur. Ini adalah saat dia belum berubah. Jika dia berubah menjadi manusia serigala, kekuatannya akan berlipat ganda. Qin Ming tidak menerima serangan itu dan dengan cepat menghindar lagi. Dia juga tahu bahwa perseteruan dengan manusia serigala itu seperti api dan air. Sudah mencapai titik di mana hanya ada kamu atau aku, dan tidak mungkin untuk diselesaikan. Dia mengatakan ini hanya untuk menguji nada bicara Andre, lalu mundur dan berkata, kalau begitu aku akan mengubah usulanku. Jika aku menang, aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi kamu harus menggunakan reputasi sebagai prajurit pertama manusia serigala untuk menjamin bahwa tidak peduli bagaimana manusia serigala membalas dendam padaku di masa depan, dia tidak dapat menyentuh teman-teman dan kerabatku. Jika pihak lain hanyalah manusia serigala biasa, Qin Ming tidak akan repot-repot membuang waktu untuk berbicara, tetapi Andre dikenal sebagai pejuang nomor 1 bagi manusia serigala, dan reputasinya di antara manusia serigala hanya berada di bawah Raja Serigala. Jika dia bisa mendapatkan jaminannya, Qin Ming tidak perlu lagi khawatir tentang manusia serigala yang menggunakan cara-cara tercela dan menggunakan kerabat serta teman-temannya sebagai ancaman. Ayo bicara setelah kau mengalahkanku. Andre tak mau membuang waktu bicara. Ia terus mengejar dan menyerang. Tinjunya berayun seperti 2 palu berat. Angin kencang bertiup dan udara meledak. Baiklah, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Jika kau tidak berubah, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Qin Ming tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresinya menjadi serius, dan energi sejatinya mengalir lancar di tubuhnya saat ia memasuki kondisi bertarung. Bang! Melihat Andre menyerang dengan pukulan kuat lainnya, Qin Ming dengan tegas menangkis pukulannya. Kedua tinju itu bertabrakan dalam sekejap, menghasilkan suara tumpul seperti genderang. Andre terkejut dan mundur 7 atau 8 langkah, sementara Qin Ming hanya mundur 3 atau 4 langkah. Jelas siapa yang lebih kuat. Sungguh kekuatan yang dahsyat.
Sepertinya aku telah meremehkanmu. Datang lagi. Seru Andre, semangat juangnya membara. Ia mengetuk tanah dengan kakinya dan menerkam lagi secepat seekor citah. Dalam hati Andre, dia tidak berniat meremehkan Qin Ming. Bagaimanapun, Qin Ming telah membunuh seorang prajurit serigala dan dianugerahi gelar Raja Dunia Bawah di dunia tentara bayaran. Dia jelas bukan orang biasa. Pertukaran pukulan sebelumnya memberi Andre pemahaman baru tentang kekuatan Qin Ming. Anda tahu, satu pukulannya cukup untuk menghancurkan batu, tetapi dia dikalahkan oleh Qin Ming. Gerakan Andre penuh semangat dan bertenaga, sementara Qin Ming juga berani dan tak kenal takut, meninju dan menendang dengan kekuatan besar dan momentum yang tak terhentikan. Bang, 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 bang. Kedua pria itu saling serang, dan dalam waktu singkat, mereka saling bertukar lebih dari selusin pukulan, bertekad untuk menentukan siapa yang lebih kuat dalam hal kekuatan. Ini adalah pertarungan antar pria, dan membuat para manusia serigala yang menyaksikan pertarungan itu bersemangat. Bab 492. Bang. Setelah lebih dari 20 gerakan, pinggang Andre tidak sengaja terkena tendangan terbang Qin Ming. Dia terbang ke samping dan langsung mematahkan pohon setebal pahanya dan jatuh ke tanah. Melihat prajurit pertama yang disegani dari klan serigala dijatuhkan, para manusia serigala di sekitarnya memperlihatkan tatapan mata yang brutal dan haus darah, mereka berharap bisa menyerbu dan mencabik-cabik Qin Ming. Namun tanpa perintah Andre, mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabah, dan hanya bisa membayangkan membunuh Qin Ming dengan tatapan mata mereka yang brutal dan kejam. Jika orang biasa, dia pasti akan terluka parah jika tidak terbunuh setelah terkena tendangan seperti itu, tetapi luka Andre tidak serius. Dia berbalik dan memanjat dengan cepat. Kau pantas menyandang nama Pluto. Aku akui kau sangat kuat, tetapi jika aku berubah, kau pasti akan mati. Andre adalah prajurit pertama dari para manusia serigala. Ia malu menderita kekalahan seperti itu. Setelah selesai berbicara, ia meraung, dan otot-otot di sekujur tubuhnya mulai membengkak, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh jauh lebih tinggi. Dalam sekejap, Andre berubah menjadi manusia serigala yang tingginya lebih dari 2 meter, seperti menara hitam, kepalanya lebih tinggi dari manusia serigala lainnya, dengan tubuh yang kuat seolah terbuat dari baja dan besi. Meskipun tampak mengerikan dan jelek, namun sebenarnya sangat megah. Orang biasa akan sangat takut hingga kaki mereka lemas saat melihatnya. Akhirnya aku berubah. Pemanasanku sudah selesai. Sekarang aku akan benar-benar bermain denganmu. Ekspresi Qin Ming menjadi serius. Lagi pula, gelar prajurit serigala No. 1 milik pihak lain tidak dibanggakan. Ada hasrat yang membara di matanya. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula hasratnya untuk bertarung. Pada saat yang sama, energi sejati mulai beredar lebih cepat dalam tubuh Qin Ming seperti sungai yang bergelombang, dan seluruh auranya naik karenanya, seperti pedang tajam yang dapat terhunus kapan saja dan tidak dapat dihancurkan. Bunuh! Teriak Qin Ming dan menyerang lebih dulu. Dia melompat secepat kilat dan tiba di depan Andre yang telah berubah menjadi manusia serigala dalam sekejap mata. Namun, dia hanya bisa mencapai dada Andre saat ini dan jelas terkena pukulan keras. Setelah berubah menjadi manusia serigala, anggota tubuh Andre menjadi lebih kuat dan lincah, dan gerakannya cepat. Telapak tangan besar seperti alas tetikus jatuh, dan cakarnya yang tajam menghantam kepala Qin Ming. Jika dia terkena, otaknya pasti akan pecah. Qin Ming sudah siap. Dia dengan cekatan berbalik dan muncul di belakang Andre sedetik kemudian. Meskipun dia kurang tinggi, dia juga memiliki keuntungan relatif. Andre tinggi dan kuat, jadi butuh waktu lama baginya untuk berbalik. Harus dikatakan bahwa Andre berpengalaman dalam pertempuran. Begitu Qin Ming menghilang dari pandangannya, dia bergegas keluar, menciptakan jarak yang cukup baginya untuk menghindar, lalu berbalik dengan ganas dan bergegas menuju Qin Ming lagi. Keduanya bertarung bola-balik. Andre sangat ganas, dengan momentum yang tak terkalahkan seolah tak ada yang bisa mengalahkannya. Qin Ming juga menunjukkan semangat yang tak terkalahkan dan tak kenal takut. Itu benar-benar pertandingan yang dibuat di surga, dan pertarungannya sulit untuk ditentukan. Sebenarnya, meskipun dia tidak berubah, Andre sangat kuat, tetapi lawan yang dia temui adalah Qin Ming. Jika itu adalah beruang coklat, dia dapat dengan mudah mencabiknya hidup-hidup bahkan dengan tangan kosong, karena dia telah mencabik beruang coklat dengan tangan kosong ketika dia berusia 16 tahun. Andre dikenal sebagai pejuang nomor 1 bagi para manusia serigala. Gelar ini diberikan bukan tanpa alasan. Ia telah menjalani berbagai macam pelatihan yang kejam dan telah menghasilkan prestasi yang luar biasa bagi para manusia serigala. Andre adalah salah satu prajurit serigala yang paling luar biasa. Setelah menjalani pelatihan brutal, ia dipromosikan. Ketika Andre berusia sekitar 30 tahun, Raja Serigala pergi menjalankan bisnis, tetapi berita itu bocor, dan dia dikepung di sebuah kastil oleh sejumlah besar vampir yang dipimpin oleh 4 pangeran vampir. Sepanjang sejarah, manusia serigala dan vampir telah menjadi musuh alami, semusuh api dan air, dan telah bertarung selama ribuan tahun. Jika Raja Serigala terbunuh, tentu akan menjadi pukulan berat bagi manusia serigala. Setelah menerima berita tersebut, karena urgensi masalah dan tidak ada waktu untuk menunggu jenderal lainnya, Andre secara pribadi memimpin tim prajurit serigala elitnya untuk bergegas memberikan dukungan. Pangeran berdarah setara dengan prajurit serigala.
Setelah Andre tiba, ia bertarung melawan 4 orang sendirian, mengerahkan seluruh kemampuannya dan meskipun terluka parah, ia akhirnya berhasil menyelamatkan Raja Serigala. Dalam pertempuran itu, Andre terluka parah. Meskipun manusia serigala memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, mereka tetap saja sekarat. Dengan tekadnya yang kuat, ia mengawal Raja Serigala itu sampai ke tempat yang aman sebelum ia jatuh koma. Para manusia serigala itu semua mengira Andre sudah ditakdirkan mati, tetapi yang mengejutkan dan membuat semua orang gembira adalah bahwa setelah koma selama 3 hari 3 malam, ia terbangun lagi dengan keinginan kuatnya untuk bertahan hidup dan pulih sepenuhnya ke kekuatan penuhnya dalam pemulihan berikutnya. Sebagai ucapan terima kasih kepada Andre atas tindakan heroiknya dan untuk menetapkan pemimpin spiritual bagi para manusia serigala, Raja Serigala secara pribadi menganugerahkan kepadanya gelar Prajurit Serigala Pertama, Prajurit Serigala yang tak tertandingi. Meski kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun lalu, aksi heroik Andre selalu beredar di kalangan manusia serigala. Ia telah menjadi sinonim dari sifat tak terkalahkan dan objek kekaguman semua manusia serigala. Setelah berubah menjadi manusia serigala, Andre sepenuhnya menunjukkan sikap prajurit pertama manusia serigala. Serangannya sangat brutal, dan pukulan apapun cukup untuk berakibat fatal. Belum lagi manusia, bahkan jika musuhnya adalah Tyrannosaurus Rex, ia akan mencabik-cabiknya dengan brutal. Qin Ming juga menggunakan kekuatan terkuatnya, dan gerakan tubuh serta kecepatannya mencapai batas yang dapat dicapainya, secepat hantu yang sulit ditangkap. Tinjunya dibalut kabut hitam aneh, dan energi sejatinya dilepaskan. Setiap pukulan yang dilontarkannya disertai hembusan angin kencang, dan keberaniannya tak kalah dari prajurit nomor 1 manusia serigala. Pohon-pohon di sekitarnya ikut terkena serangan kedua lelaki itu, patah dan tumbang silih berganti, dahan-dahan serta daun-daun berkibar tertiup angin, lubang-lubang besar bermunculan di tanah, dan seluruh tempat menjadi kacau balau, bagaikan 2 binatang buas yang sedang bertarung. Lambat laun, keduanya dipenuhi memar. Qin Ming memiliki beberapa goresan di tubuhnya, beberapa di antaranya sangat serius hingga tulang-tulangnya terlihat. Darah menodai pakaiannya hingga merah. Kondisi Andre tidak jauh lebih baik, tetapi berkat kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari manusia serigala, bahkan jika dia terluka, dia sembuh dengan cepat selama pertempuran. Meskipun tidak ada luka yang terlihat di permukaan, itu sebenarnya adalah luka dalam. Setelah lebih dari 100 ronde, keduanya masih berimbang. Keren sekali. Kesempatan langka untuk bertemu dengan seorang master yang sama terampilnya dengannya. Qin Ming menjadi semakin bersemangat, dan semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Demikian pula, Andre menjadi semakin berani, kecepatan dan kekuatan berpadu hampir sempurna, dan serangannya sangat cepat dan kuat. Kalau saja lawannya bukan jago kungfu seperti Qin Ming, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Kedua sosok itu bergerak cepat dan saling terkait, yang sangat memukau untuk ditonton. Meskipun para manusia serigala yang menyaksikan pertarungan itu memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa, tetap saja sulit untuk menangkap setiap gerakan dengan jelas. Andre berubah menjadi manusia serigala, dengan tubuh yang kuat dan tinggi. Serangannya seperti badai, dan cakarnya seperti 10 bilah tajam, berkilauan dengan ujungnya. Tubuh Qin Ming yang relatif kurus bagaikan sebuah perahu tunggal yang bergoyang tertiup angin dan hujan, seolah-olah dapat terbalik kapan saja. Namun, orang awam menyaksikan kegembiraannya, sementara para ahli mengamati detailnya. Para manusia serigala yang hadir semuanya adalah elit prajurit serigala, dan mereka semua dapat melihat bahwa meskipun Qin Ming tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia sebenarnya sangat mahir dalam menyerang dan bertahan, dan gerakannya sama sekali tidak kacau. Awalnya mereka yakin Andre pasti menang, namun seiring berjalannya pertarungan, mereka merasa hasil akhirnya makin sulit ditebak. Krak! Qin Ming menerima tendangan lagi dari Andre dan lengan kanannya mengeluarkan suara seperti tulang patah. Sebenarnya, itu karena benturan keras yang berulang-ulang. Kali ini dia tidak dapat menahannya dan sendi bahunya terkilir. Harus dikatakan bahwa setelah berubah menjadi manusia serigala, kekuatan Andre menjadi 2 kali lipat. Setiap pukulan dan tendangannya memiliki berat 1000 pon. Bahkan pilar besi dengan diameter lebih dari 10 cm dapat dipatahkan hanya dengan 1 tendangan. Tendangan seperti itu cukup untuk membunuh seekor beruang coklat. Untungnya, energi sejati Qin Ming telah mengalir ke lengannya, jika tidak tulangnya akan patah. Setelah ditendang, tubuhnya bergerak ke samping dan menabrak pohon besar. Andre memanfaatkan situasi tersebut dan segera mengikutinya, menjatuhkan cakar besarnya dari udara dan mengenai kepala Qin Ming. Qin Ming dengan cepat merunduk untuk menghindarinya, dan Andre menyapukan cakarnya ke pohon, yang patah dan jatuh dengan suara keras. Saat cakar Andre jatuh, dadanya terbuka lebar. Qin Ming tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tangan kirinya melesat seperti pisau dan menusuk perut Andre. Bang! Seketika itu juga, tubuh Andre terlempar ke belakang seakan tersengat listrik. Itulah reaksi naluriahnya terhadap bahaya. Telapak tangan Qin Ming yang dipenuhi energi sejati setajam pisau. Bahkan jika kulit dan daging Andre keras, ia bisa ditusuk. Jika bukan karena reaksi waspada naluriah Andre, ia akan dirobek oleh Qin Ming dalam satu gerakan. Babak pertarungan ini hanyalah gambaran kecil dari pertarungan antara kedua pria itu selama setengah hari. Pada dasarnya setiap pertarungan sangat berbahaya sehingga seseorang bisa kehilangan nyawanya jika tidak berhati-hati. Qin Ming tidak ingat berapa kali ia telah bersinggungan dengan kematian.
Rasa sakit akibat dislokasi adalah hal yang mudah baginya. Ia meraih lengan kanannya dengan tangan kirinya, mendorongnya dengan kuat, dan menyambungkan kembali sendi bahu yang terkilir. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah prajurit pertama dari suku serigala. Kau memang sangat sulit dihadapi. Kau juga salah satu lawan terberat yang pernah kutemui. Namun, kau harus berhati-hati selanjutnya, karena aku akan menggunakan jurus pamungkasku. Qin Ming menggoyangkan lengannya dan menyeringai. Itu adalah pengingat yang baik, yang juga merupakan rasa hormat untuk Andre. Mengesampingkan lawannya, Qin Ming mengagumi prajurit serigala terhebat ini, dan ada rasa saling menghormati di antara para pahlawan. Saya akui bahwa Anda adalah salah satu lawan terkuat yang pernah saya temui. Jangan ragu untuk menggunakan jurus apapun yang Anda miliki. Hari ini, Anda atau saya yang akan mati. Sedikit penyesalan terpancar di mata Andre. Ia merasa sangat disayangkan jika seorang guru seperti Qin Ming meninggal. Dia juga menyesal bahwa Qin Ming adalah musuh manusia serigala, kalau tidak, dia bisa membiarkan Qin Ming pergi. Hal lain yang perlu disampaikan adalah Andre memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan keyakinan yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia selalu yakin bahwa ia akan menjadi orang yang bertahan pada akhirnya. Senada dengan itu, Qin Ming juga yakin betul bahwa dialah yang akan tertawa terakhir dan hanya dialah yang bisa mengalahkannya. Ini juga merupakan pemahaman umum para Master Super. Tanpa keyakinan kuat pada kemenangan, bagaimana seseorang bisa menjadi Master yang tak terkalahkan? Senyum Qin Ming memudar, tatapan matanya menjadi dalam, dan energi dalam tubuhnya melonjak seperti kabut hitam, dan dalam sekejap mata berubah menjadi seekor naga. Saat dia meninju, suara auman naga dan lolongan harimau terdengar samar-samar. Naga hitam itu menerjang bagaikan lautan yang mengamuk, membawa serta kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, dan langsung menuju ke arah Andre. Bersambung.